kita punya teman apa namanya, teman spesial nih ya. Teman spesial jangan gitu dong. Teman spesial kan Teman kiranya spesial. cewek gitu. Kita mau bagi-bagi THR Cuma nih, cowok. kemarin itu apa namanya, empat gaji sebulan lah, gaji sebulan empat. Lu sebulan gaji sebulan Gaji sebulan berapa? empat. 450. Syukur gue masih ya. Ya alhamdulillah sih masih bersyukur masih dapat THR, mau gimana lagi. Dan dari Siaga kan, dari PT Siaga. Iya kan soalnya alasan dari PT kerjanya belum genap setahun. Belum genap setahun ya. Iya jadi dihitungnya segitu Doang begitu ya. Gitu loh guys. Enak banget. Tapi habis nerima THR itu lah bagi-bagi gitu. bagi-bagi apaan, banyak kan Bagi-bagi. lu harusnya lu yang bagi-bagi ke gua. Sembako tuh banyak tuh, sembako tuh. Gila, sembakonya banyak deh. Sembako dari iya itu mah Coba lihat sembakonya. Tuh sembakonya ya. Tuh di belakang. ya. Ya, mantap. Bersyukur, terima kasih RCM. Tapi gini, kita mau kasih cerita nih. Iya. Karena dia apa namanya, pengamanan di RSCM. Iya betul. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Betul. Jadi kita tanya, kan ini kan pandemi Covid ya kan. Betul. Terus gimana reaksi pengamanan di sana menghadapi situasi pandemi? Kalau kita mah berpikir positif, terus selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Itu aja ya. Ya itu aja sih, soalnya kan yang namanya garda terdepan, kita mah cuma bisa berdoa, berusaha gimana caranya supaya nggak terpapar COVID-19 gitu. Tapi kan pengamanan itu sangat antusias sekali ya, apalagi di rumah sakit segede itu. SM itu pusat banget loh, pusat. Iya emang dia rujukan pusat nasional. Itu RSM itu. Terus kalau misalnya ada tamu, ada yang masuk gitu, pernah nggak apa namanya gejalanya itu COVID, pernah nggak COVID? Pernah. Ada pasien. gejala, contohnya kayak misalnya kan sebelum pasien diperiksa sama dokter itu kan pagi biasanya ada beberapa perawat sama dokter, 3 perawat biasanya sama 2 dokter. Dia screening pasien, jadi sebelum diperiksa ke lantai 2 dia diperiksa di lantai 1 dulu. Ada kayak gejala-gejala misalnya kayak COVID-19 atau enggak gitu kan. Berarti ada tahapannya begitu ya? Ya ada kan misalnya kayak apa namanya tuh gejalanya kan batuk, pilek, terus bersin-bersin, kalau enggak sesak napas tuh. Nah kalau misalnya ada gejala kayak gitu biasanya disuruh pulang dulu. Disuruh pulang dulu ya? Disuruh periksa kesehatan dulu, maksudnya ada terpapar COVID-19 atau enggak. Kalau enggak baru besoknya bisa periksa lagi. Tuh. Berarti ada juga sebagian anak cleaning, anak-anak satpam gitu kena COVID enggak? Kadang-kadang itu bahaya banget loh guys ya, bahaya banget. Sejauh ini sih, sejauh dari pantauan saya sih. Maksudnya sejauh dari pantauannya dia ini guys. Anak cleaning sama satpam tuh belum ada yang kena. Belum ada yang kena. Iya, tapi kalau misalnya kayak panas, misalnya badannya panas tuh mencapai 37,5 kalau nggak 38 tuh ada. Saya pernah dulu Pit. Saya mencapai 38 derajat Celcius. Saya bingung pas waktu itu. Bingung. Periksa gitu. Enggak, saya nggak periksa. Besoknya kan mungkin karena gua kurang istirahat aja kali ya. Habis masuk malam 2 malam tuh saya kan ini capek mungkin. 2 malam nggak tidur, badan langsung panas. Terus nggak minum vitamin juga kan. Jadi pas waktu itu langsung tuh suhu naik jadi 38. Berarti itu gara-gara apa? Bukan COVID kan? Bukan lah. Gila cok. Tutur lagi kalau misalnya aku datang ke alhamdulillah langsung turun dia suhunya. Besoknya habis gue istirahat tuh kan off 2 hari, gue istirahat langsung tuh turun. Alhamdulillah turun. Bersyukur turun dah. Bang nggak pulang kampung nih? Nggak bisa pulang kampung. Kita lupa guys, saya mengucapkan dia selamat hari Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke gitu. Jadi ini teman gue ini guys, dari dulu PT Siaga ya, satu perusahaan. Iya, kita satu perusahaan. Kita satu pekerjaan, satu apa namanya, satu pelatihan ya. Satu pelatihan di PT Pratama Siaga Mandiri. Banyak kenangan lah pokoknya. Kenangannya banyak banget. Iya. Tapi gue lupa satu teman itu. Siapa nama temannya si cewek-cewek itu? Arta, halo Arta. Apa kabar? Arta, pasti gue nggak tahu WA-nya juga sih. Kalau misalnya dia tahu WA,
Pasti gue kabarin ini tuh biar tak antar di subscribe. Iya. Jadi bagi anda yang ini yang menonton silahkan subscribe ya. Jadi kita tuh ceritanya kenal itu dulu dari pertama kali kita daftar di Iya, PT Siaga. di PT Siaga. Pengamanan begitu. Pengamanan, maksudnya PT Yayasan Pengamanan gitu lah. Pengamanannya. Lucu banget saya kenangannya itu luar Iya. biasa lah. Dari pertama kita daftar, kita berangkat di klub itu bareng. Bareng banget. Tiap hari bareng jalan terus. bareng ya. Heeh. Pas pagi-pagi ya. Pagi kita berangkat dari jam 4:30. Dulu pernah saya itu nggak ada pulsa, gimana mau jalan ke PT Siaga? Tuh. Miss call lagi. Di sekolah aja dia. Tapi itu cerita dulu. Sekarang kita cerita nih karena kita udah masuk KTU. Ntar dulu nih masih ada nih Masih ada? teman-teman Oke, kita. oke. Teman-teman kita, gue mau ngucapin apa namanya? Minal aidin wal faizin buat semuanya. iya. Buat teman-teman kita dari PT Siaga, ada Dion. Halo Dion. Halo Dion gitu ya. Jai, terus habis itu Imam, Halo Imam. Lutfi, Pak Husni, Pak Usni. Oh ya, Pak Yunus. Pak Yunus ya kan. Terus siapa lagi Pit? Siapa lagi? Si Arta. Iya Arta pokoknya yang pertama si apa deh. namanya si Imam. Siapa? Oh Imam ya. Imam bukan. udah. Si Oh, Dion Imam lah. Subagio. Iya, Subagio. Mantep deh. Si Dion sekarang di mana? Di POM kan? Iya, dia di Bepom. Bepom. Bukan. Hmm? Di Respon. Di RS POM ya. Iya, Rumah Sakit Pusat Iya. Otak Nasional. Oke. Tapi ini teman saya ini deh dari Lampung ya Bang ya. Iya, betul. Dari Lampung namanya. M Irfan Effendi. Effendi. Biasa dipanggil Irfan gitu aja Jadi, udah. kami tuh kenalnya sudah dari bulan 9 ya Bang. Iya, dari bulan maksudnya Berarti dari bulan 9 kita 10, enggak. Kita pas waktu Berapa itu diklat bulan Agustus. Oh iya, bulan Agustus. Bulan Agustus. Jadi awal bulan Agustus kita daftar, habis itu kita langsung diklat, langsung penempatan, Langsung habis itu penempatan, kita kan? bisa gara-gara dia ditempatin di KKP, Iya. saya di RSCM. Makanya karena dia ditempatkan di RSCM, makanya gue itu tanya-tanya sama dia. Karena di RSCM itu bahaya banget. Iya. Karena ada pandemi COVID-19 ini, pasti udah ngerasain gimana halnya begitu. Gimana rasanya mengalami hal pandemi kayak gitu. Ya kan? Iya. Tadi udah dijelasin lah. Udah dijelasin ya. Jadi udah jelas ya guys ya. Udah jelas semuanya. Oke, kita bisa masuk lagi. Jadi intinya pintu masuk sama pintu keluar itu dibatesin. Dibatasi. Biar apa ya? Biar terpantau sama kita-kita Oh, gitu. oke. Kan Jadi- soalnya kalau misalnya mau masuk harus dicek suhu dulu. Intinya nih orang sehat apa enggak Iya, gitu. dicek suhu dulu guys. Iya. Ya, ini kita di rumah aja nih guys ya. Iya, Nah, kita di kosan aja Di nih. kosan aja. Capek banget. Sedih nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang habis kerja. Terus kalau kamu gimana? Habis kerja Apa? gimana? Ya habis kerja mah gue cuma nyuci. Maksudnya habis kerja nih gue bersih-bersih dulu karena emang kan kerja di rumah sakit. Heeh. Jadi ya antisipasi aja. Antisipasi gitu. Jadi habis pulang kerja masuk langsung ke kamar mandi, cuci tangan, cuci kaki, pakai sabun, cuci muka. Terus habis itu ganti baju, langsung mandi. Nah, kalau saya pulang kerja itu langsung tidur. Nggak Udah nggak mikir apa-apa gue. Gak bener itu. Di ini pertama saya buat vlog lah. Nah, kalian yang subscribe ya, jangan lupa subscribe gitu ya. Oke guys, sekian sudah perjumpaan kita pada saat hari ini. Semoga channel ini bisa berkembang dengan konten-konten yang menarik. Oke guys, selamat menonton, subscribe ya. Oke guys, dadah.